Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bisa minta waktunya sebentar? Ya, di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang pimpinan ya dan kepala sekolah, pimpinan untuk mewawancarai tugas CDP. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, Om Swastiastu. Jadi yang pertama, pengalaman kami untuk menyikapi kasus-kasus permasalahan atau dilema masalah etika di lingkungan sekolah yang kami pimpin, sudah barang tentu kami melakukan identifikasi dulu terhadap permasalahan yang dilakukan oleh anak-anak kita, karena pada zaman sekarang kita sadari semua sudah terjadi penurunan nilai-nilai etika yang dimiliki oleh anak-anak kita, terlebih selama ini kurang lebih 2,5 tahun dunia pendidikan dilanda dengan situasi COVID, itu sudah barang tentu akan mempengaruhi nilai-nilai etika dan moral anak-anak kita itu sendiri. Nah, dari sana kita harus bagaimana kita melakukan identifikasi terhadap permasalahan dilema yang dihadapi anak-anak kami. Sudah barang tentu kami di sini dulu pertama langkah-langkah yang kami lakukan di sini sesuai dengan SOP yang ada di sekolah yang kami pimpin. Pertama, melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dialami oleh anak didik berkaitan etika, karena di sekolah itu dimanapun sekolah memiliki yang namanya tata tertib sekolah yang menjadi acuan dari setiap lembaga pendidikan itu di dalam mengambil tindakan terhadap anak-anak kita sendiri. Tindakan untuk keputusan. Ya, baik Bapak, terima kasih. Nah, yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Bagaimana Bapak mengambil keputusan tersebut? Baik, selama ini yang kami lakukan sudah barang tentu kami lakukan di lembaga yang kami pimpin. Yang pertama adalah melakukan pendekatan pada anak-anak kami yang ada di lingkungan sekolah kami sendiri, terutama yang mengalami degradasi masalah etika dan moral. Sudah barang tentu pada saat itulah kami melakukan pendekatan secara persuasif, baik lewat guru, BK, kemudian kesiswaan, kemudian kita melakukan pendampingan juga bagaimana dia menyadari betul bahwa etika dan moral itu dapat dilaksanakan di lingkungan sekolah kita sendiri. Karena kita sadari betul kalau etika sudah jelas acuannya, manakala anak itu melanggar etika, berarti anak itu sudah keluar dari aturan main tata tertib sekolah yang memiliki poin-poin tertentu. Kalau kita bicara moral, karena ini adalah sifatnya normatif, bagaimana kapasitas dia sebagai bagian dari keluarga, kapasitas dia bagian dari masyarakat, demikian juga dia adalah bagian dari lingkungan sekolah itu sendiri. Di sanalah peranan kita sebagai pendidik, terlebih di sini yang lebih banyak dilakukan pendampingan oleh walinya, oleh BK, oleh kesiswaan, yang sekaligus nanti secara bersama-sama kita memberikan pendekatan-pendekatan pada anak didik kita, bagaimana harapan kita sudah barang tentu menuju anak-anak yang memiliki etika dan berkarakter dan memiliki moral. Terima kasih Bapak. Pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur-prosedurnya kan? Jadi prosedurnya sudah barang tentu seperti apa yang
saya sampaikan tadi, pertama kita lakukan identifikasi terhadap permasalahan anak didik tersebut. Kedua, kita melakukan pendekatan atau istilahnya mengajak duduk bersama, atau istilahnya kita memanggil ekstrimnya, memanggil anak didik itu untuk kita ajak ngobrol bersama berkaitan dengan apa yang dia lakukan yang dianggap melanggar etika dan moral. Yang kedua, sudah barang tentu di sana secara umum anak didik itu memahami poin-poin dari tingkat pelanggaran yang dia lakukan, yang artinya harapan kita anak-anak itu jangan sampai ya mengulangi lagi perbuatan apa yang dia telah lakukan yang tidak sesuai dengan norma sekolah atau tata tertib sekolah. Demikian juga norma dalam kehidupan lingkungannya masing-masing yang dikenal dengan moral dari anak didik itu sendiri. Baik Bapak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang paling efektif yang kami lakukan di sekolah kami sudah barang tentu mengajak duduk bersama anak didik itu. Bila mana tingkat pelanggarannya lebih, mungkin dianggap dari sekolah kita melakukan pemanggilan terhadap orang tuanya untuk kita diskusikan, karena di sini berkaitan masalah etika anak dan moral anak tidak bisa kita selesaikan sendiri. Peranan masyarakat dalam hal ini, orang tua siswa sangat luar biasa menentukan di dalam pembinaan karir siswa itu sendiri. Berarti ada peran orang tuanya Pak ya. Baik, selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya bagaimana? Tantangannya apalagi memasuki ya zaman sekarang yang semua sudah ya digital ya, sudah barang tentu kita harus memiliki strategi untuk menghadapi dilema-dilema seperti ini. Salah satu contohnya, di satu sisi perkembangan teknologi sudah semakin canggih, namun di sisi lain akibat teknologi itu kadang-kadang akan bisa membuat etika dari anak didik kita, moral dari anak didik kita akan mengalami degradasi. Karena di sana ada dua sisi yang berbeda. Di sisi memiliki nilai positif, namun teknologi itu di sisi lain memiliki nilai-nilai yang kurang baik, berdampak buruk terhadap perkembangan anak itu sendiri, yang sepantasnya dia belum mengetahui tentang permasalahan yang apa dalam sosmed tersebut, namun ini semua sudah terbuka lebar. Disinilah tantangan kita bersama, baik pihak sekolah maupun orang tua siswa, dalam hal ini adalah masyarakat, bagaimana kita bisa bekerja sama, kita membuat rule, aturan untuk kita memberikan batasan-batasan terhadap anak didik kita di dalam menggunakan teknologi tersebut. Baik Bapak, terima kasih. Yang selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Misalnya perlu debat khusus gitu Bapak menjalankan kasus itu, apa langsung secara langsung begini? Jadi yang kami lakukan di sekolah, kami sudah barang tentu pertama kami harus memberikan informasi, memberikan sosialisasi kepada anak-anak didik kami semuanya berkaitan dengan terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Karena kami pada prinsipnya tidak menginginkan
hal itu terjadi. Makanya kami lebih awal memberikan tindakan-tindakan pencegahan atau preventif pada peserta didik, jangan sampai dia buru-buru melakukan hal tersebut. Nah, kalaupun akhirnya ada satu dua dari anak kita yang mengalami hal seperti itu, jadi hal yang paling efektif kami lakukan adalah mengambil tindakan cepat. Mengambil tindakan cepat, tidak terlalu lama menunggu setelah terjadinya kasus. Dengan demikian, dengan mengambil tindakan cepat, permasalahan akan lebih cepat kita dapat diskusikan bersama anak didik kita sendiri, bersama pihak-pihak yang terkait di sekolah, apakah itu BK, apakah itu kesiswaan dan lain Berarti sebagainya. perlu waktu itu ya Pak ya. Sekarang adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Apakah ada tim manajemennya atau bagaimana? Baik, sudah barang tentu di dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh sekolah dalam hal ini yang bersifat akurat, dalam hal ini keterlibatan, sekali lagi keterlibatan dari semua bapak ibu guru yang ada di lingkungan di sini, kemudian yang menjadi ujung tombaknya adalah BK, kemudian kesiswaan, kemudian tidak kalah pentingnya peran orang tua di sini sangat ya memberikan penguatan di dalam sekolah mengambil keputusan berkaitan dengan permasalahan tersebut. Di peran orang tua Ya, penting di sana penting Pak. di sini. Baik, pertanyaan terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman. Jadi pengalaman sudah barang tentu pengalaman yang saya dapat ambil dari di dalam pengambilan keputusan mengenai permasalahan moral dan etika anak-anak itu sendiri, tentunya kita akan banyak belajar dari masalah-masalah yang kita tangani bersama-sama ini. Dengan demikian Astung Haro tidak terjadi lagi. Kalaupun ada, nanti kita lebih mudah lagi untuk mengambil atau menyikapi permasalahan dari anak-anak yang kita tangani untuk selanjutnya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Baik, semua. Om Santi Santi Om, terima kasih Bapak. Om Santi 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 Om.